Berapa jumlah peserta? 51. Iya. Ini Ibu. 52 dengan saya, berarti sudah lengkap ya. Ini izin menginformasikan, Pak Depri juga ikut bergabung, Bu. Oh gitu, nggih, baik. Terima kasih Pak Depri. Selamat pagi, nggih. Nanti kita bisa diskusi bersama dengan Pak Depri, nggih, terkait dengan kalau ada yang pertanyaan, monggo nanti Pak Depri diperkenankan untuk sharing bersama terkait dengan pertanyaannya adik-adik mahasiswa. Baik, nggih, kita ke Pidra dulu. Saya diizinkan dulu untuk share screen. Sudah bisa, Bu. Sudah? Oke. Oke, baik ya, kita langsung ke identifikasi ya, Pidra, yaitu jamur pada rambut. Latar belakang Pidra ini dalam bahasa Spanyol yaitu adalah batu, ya, yaitu infeksi jamur pada rambut yang berupa benjolan sangat keras, nodul ya, yang melekat erat pada rambut, berwarna putih atau hitam kekuningan. Berwarna hitam atau putih kekuningan ya. Ini nanti dibedakan dari morfologinya makroskopis ya untuk hidra putih dan hidra hitam. Penyakit ini tidak menimbulkan keluhan ya atau gejala klinis. Jadi sifatnya adalah asimptomatis. Penularan penyakit melalui sisir dan alat potong rambut, bisa juga melalui handuk ya untuk mengeringkan rambut ketika bergantian. Hidra putih pertama kali diidentifikasi oleh Beagle ya, khususnya yang spesies Beagley ya, di London tahun 1865. Kemudian banyak kasus ditemukan di Amerika Selatan, Inggris, Jepang, Amerika Utara, India, dan Nigeria. Sedangkan hidra hitam pertama kali diidentifikasi oleh Horta pada tahun 1911. Nah, hidra ini diidentifikasi hanya ditemukan di rambut kepala. Kemudian Horta ini juga membedakan ya antara spesies dari hidra putih dan hidra hitam. Endemis di Amerika Selatan dan Indonesia ya. Jadi kalau di Indonesia kita biasanya menemukan hidra hitam ya. Jarang bahkan tidak ada untuk ditemukan hidra putih. Penyebabnya untuk hidra putih adalah dermatosis ya, dermatosis yang disebabkan oleh ragi yeast Trichosporon sp, diantaranya adalah Trichosporon beagley spesiesnya, Trichosporon asahi, ovoides, inki, mucoides, asteroides, dan cutaneum. Kemudian untuk hidra hitam ini disebabkan oleh Hydra hortai ya, sesuai dengan penemunya. Kita ke hidra putih dulu ya, yang paling sering disebabkan oleh Trichosporon beagley. Infeksi pada rambut, ketiak dan pubis ya, rambut di kemaluan, kadang juga pada kepala masih ditemukan, kemudian pada jenggot dan kumis. Nah, ini penyakitnya namanya trichosporonosis ya, atau trichomycosis nodularis atau trichosporonosis nodosa. Ini juga sering ditemukan pada rambut kuda ya, kemudian monyet dan anjing. Kemudian patogenesisnya, organisme ini dapat tumbuh ke dalam rambut ya. Jadi pertumbuhannya bisa menembus rambut. Kemudian infeksinya dimulai tepat di bawah kutikula. Kemudian batang rambut akan melemah sehingga mudah patah.
Kemudian lapisannya terdiri dari miselium ya yang dengan cepat terfragmentasi menjadi artospora. Ini berkumpul pada batang rambut, mengelilingi batang rambut. Gejalanya, rambut terdapat benjolan atau nodul berwarna putih sampai coklat terang. Ukurannya sekitar 2-3 mm, tetapi nodul ini mudah dilepaskan dari rambut. Ya, rapuh sekali. Kemudian faktor resikonya biasa terjadi pada beberapa jurnal mengatakan pada wanita ya berambut panjang usia kurang dari 15 tahun yang belum paham terkait dengan higien personal atau mempunyai higien personal yang buruk ya. Kemudian mempunyai kelembapan rambut lebih dari 80%, berarti rambutnya lepek sekali. Kemudian terapinya potong rambut, cuci rambut dengan sampo ketonazol ya atau anti nikotik. Nah, ini adalah pengamatan hidra putih ya. Ini tampak jauh ya, kemudian ini tampak agak dekat. Nah, ini tampak sangat dekat dengan dermoskopi. Warnanya putih, dia bergelindung-gelindung ya. Bergelindung-gelindung, gelindungnya adalah mengelilingi batang rambut. Kemudian pemeriksaan laboratorium, diagnosa dengan direct mikroskopis, yaitu dari nodul ditambahkan dengan KOH 10%, maka akan tampak hifa dari jamur yang berwarna putih, bahkan ada juga yang tidak berwarna, atau putih kekuningan ya. Kemudian artosporanya bercabang di dalam maupun di luar di sekitar rambut. Untuk kulturnya dengan menggunakan Sabaroud dextrose agar ditambah dengan chloramphenicol, diinkubasi pada suhu 28-30 derajat Celcius, pertumbuhan optimum jamu, ditunggu selama 15 hari, maka akan terbentuk koloni berwarna krem. Okay. Penambahan chloramphenicol untuk menghindari adanya kontaminasi dari bakteri ya, karena biasanya si jamur ini melekat dengan semen ya atau substrat dari jamur ini membentuk gumpalan kemudian melekat erat mengelilingi batang rambut, dan beberapa jurnal mengatakan bahwa ada peran dari bakteri ya yang membuat itu menjadi kompak, si nodul itu menjadi kompak. Nah, harapannya dengan penambahan chloramphenicol ini menghindari adanya kontaminasi dari bakteri tersebut. Ini pengamatan ya, pemeriksaan langsung dari nodul yang melekat pada rambut dengan penambahan KOH ya dan pewarna blue cotton dalam pengamatan berkisaran mikroskop 40 kali. Kemudian untuk yang gambar C ini dia tampak hifa ya yang melekat bersama dengan arthroconidia dan blastoconidia ya, dengan mikroskop elektron. Kemudian ini yang membedakan dengan pidra hitam ya. Jadi si pidra putih ini dia pertumbuhannya bisa menembus ke dalam rambut ya. Jadi di sini banyak ditemukan arthrospora maupun blastospora ya sampai ke dalam rambut ya, menembus ke dalam rambut pertumbuhan si jamur. Nah, ini yang harus dibedakan ya antara pertumbuhan dari pidra putih, kemudian pidra hitam, dan Pediculus humanus capitis telur. Jadi untuk pidra putih ini dia bentuknya visiformis ya, jadi dia itu membentuk kepalan, dan kepalan itu sangat kompak ya, teratur bentuknya. Kemudian dia mengelilingi batang rambut ya, itu untuk pidra putih. Sedangkan untuk pidra hitam dia menempel, nodulnya ini keras sekali mengikat batang rambut, menempel tidak beraturan ya.
Kemudian jika terpaksa harus ditarik, maka rambutnya akan patah. Kemudian yang poin C ini adalah penampakan dari Pediculus humanus capitis telur, ya. Jadi dia hanya batangnya saja yang menempel, sedangkan kantung embrionya dia tidak betul-betul menempel. Jadi hanya batangnya yang menempel pada rambut. Kemudian untuk yang pastinya untuk yang terinfeksi Pediculus humanus capitis rambutnya tetap mengkilat ya. Tapi untuk yang terinfeksi pidra hitam maupun pidra putih rambutnya tampak kusam. Nah, ini adalah penampakan dari pertumbuhan jamur pada media SDA. Ya, ini tampak seperti bunga ya di sepanjang helai rambut. Jadi masing-masing nodul ini berkembang sangat cantik pada media selektif SDA ya. Jadi ditanamnya sama rambutnya, ya rambutnya ditanam di dalam SDA maka akan tumbuh perkembangan jamur yang seperti ini. Ini masih genusnya Trichosporon ya, saya tetap ngambilnya dari genus Trichosporon karena untuk mendapatkan view jamurnya dari Trichosporon beigeli ini agak cukup susah saya mencarinya, jadi saya menemukan jurnal yang bagus terkait dengan view Trichosporon, salah satunya Trichosporon inki. Ini bisa untuk gambaran kita. Oh, jadi ketika ditanam di media selektif, pertumbuhannya kurang lebih seperti ini. Karena satu genus jadi hampir sama. Kemudian untuk pengamatan mikroskopisnya dengan pewarnaan glukatan itu tampak seperti ini ya, jadi kelihatan Arthrochonidia dan Blastoconidia. Jadi kayak sel ragi ya, memang dia bentuknya seperti yeast. Seperti hitam. Baik, saya lanjutkan ke Hydra hitam dulu ya. Hydra hitam disebabkan oleh Hydra hortai ya. Biasanya menginfeksi pada rambut kepala, penyakitnya disebut dengan Taenia nodosa. Kemudian secara epidemiologi sering terjadi di daerah tropik ya, khususnya Indonesia. Kemudian penularan melalui kontak sisir, alat potong rambut dan sebagainya, yang semua alat yang berhubungan dengan rambut lah ya. Infeksi dimulai di bawah kutikula batang rambut, kemudian muncul bintil keras berwarna hitam, jamur tumbuh hanya di luar rambut ya, kemudian menghancurkan lapisan kutikula atau korteks ya, kutikula dan korteks sehingga menyebabkan kerusakan ya pada batang rambut. Gejalanya terdapat benjolan yang keras berwarna coklat sampai ke hitam, kemudian karena menempel keras kuat maka sulit dilepaskan ya, jadi kalau terpaksa untuk diambil maka rambut akan patah. Kemudian berbunyi bila disisir. Nah, ini ciri khasnya Hydra hitam ya. Jadi ketika disisir itu nodulnya itu tidak rontok ya, tetapi tetap dia menempel dengan keras. Jadi ketika disisir bunyi kritik 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 gitu. Karena gesekan antara nodul dan sisir. Kemudian diagnosisnya benjolan berwarna coklat kehitaman pada rambut, terapinya potong rambut, cuci setiap hari dan menggunakan sampo ketonazol ya atau antibiotik. Ini penampakan dari Hydra hitam ya seperti ini. Jadi nodulnya bentuknya tidak visiformis ya. Jadi dia tidak beraturan nempelnya sak geleme dhewe gitu ya. Pemeriksaan laboratorium dengan direct mikroskopis dengan menggunakan KOH 10%. Hifa yang terlihat akan berwarna tengguli. Tengguli itu coklat kehitaman. Kemudian askusnya akan berwarna jernih yang di dalamnya terdapat 2-8 askospora. Kemudian pada pemeriksaan kultur
pada media isolasi primer yaitu SDA dengan penambahan chloramphenicol pada suhu 28 sampai 30 derajat, maka koloni yang tumbuh ini adalah berwarna gelap sampai ke coklat kehitaman, dan waktu tunggu yang dibutuhkan untuk pertumbuhan jamur antara 2 sampai 3 minggu. Nah, ini adalah penampakannya ya. Jadi di situ ada ascus yang di dalamnya terdapat artospora. Ya, bentuk putih-putih. Kemudian ini adalah helai rambut yang terdapat nodul, kemudian ditanam ya di media SDA. Nah, ini akan tampak seperti ini pertumbuhannya. Nah, ini hitam putih, mohon maaf gambarnya karena jurnalnya sudah tua ya. Nah, ini ya ketika terpaksa dilepaskan ini rambutnya masih utuh ya. Bentar. Berapa? Udah, bawa aja. Kau punya apa enggak? Bawa aja, Mbak. Sampai mana tadi ya? Oh ya, oke. Nomor 4 ya, ini adalah bentuk dari bidra hitam ya yang menempel pada batang rambut. Jadi dia tidak mengelilingi rambut ya. Bisa juga, tapi nanti bentuknya tidak beraturan, tidak seperti bidra putih. Kemudian ini adalah kondisi ketika si bidra ini diambil dari batang rambut. Ya, jadinya pertumbuhannya tidak sampai ke dalam batang rambut. Kemudian ini ketika si nodul ini dimaserasi ya, dilepaskan, dipisahkan dengan potasium hidroksida, nah maka akan terurai seperti ini. Ini adalah ascosporanya ya. Ascus ini ya, ascus yang di dalamnya terdapat beberapa ascospora. Nah, ini gambarannya ya, pemeriksaan bidra hitam dengan kebesaran 40 kali. Seperti ini, menempel pada batang rambut, kemudian ini dilakukan kultur ya, yang berbentuk koloninya adalah coklat kehitaman, ya, warna tengguling. Kemudian yang poin C ini adalah identifikasi ya, askusnya. Di dalam askus ini, nah ini kantong sporanya ya, di dalamnya ada artospora antara 2 sampai 8. Oke. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan bidra hitam dan putih? Silakan.
Cukup? Tidak ada yang ditanyakan? Jadi ini memang prakteknya praktek pandang ya. Jadi nanti kalau ada yang kira-kira di rumahnya ada tetangganya yang kok dicurigai rambutnya terinfeksi pidra hitam, silakan sampelnya boleh dibawa ke lab. Jadi ketika nanti sudah diizinkan untuk perkuliahan tatap muka langsung, kita coba mengamati bersama ya bagaimana morfologinya si jamur pidra hitam ini secara mikroskopis ya. Pidra hitam ya, kalau pidra putih ini tidak endemis di Indonesia. Jadi jangan mengandai-andai menemukannya, pasti sangat sulit sekali dibandingkan dengan pidra hitam. Gitu. Ini kalau ada orang gila yang bisa diambil sampelnya, ya ini mungkin kita bisa menemukan lah pidra hitam. Gitu nggih. Sebelum kita berganti ke materi berikutnya, apa ada yang ditambahkan, Pak Depri? Silakan. Pak Depri masih bergabung enggak sih? Sepertinya keluar, Bu. Oh, sudah keluar. Oke, baik. Baik, saya lanjutkan ke materi berikutnya. Jadi saya udah selesai ya untuk materi hidra dan jamur pada kuku. Karena ini memang kok tertinggal ini kelas ini kenapa ya kemarin ya? Oh, saya ini ya hari Jumat ada rapat di direktur. Identifikasi jamur pada kuku. Baik, kita mulai dengan praktikum berikutnya ya, yaitu identifikasi jamur pada kuku. Untuk pendahuluannya, Taenia unguium atau dermatofitik onychomycosis adalah infeksi pada kuku yang disebabkan oleh jamur dermatofita. Nah, jenis jamur ini yang paling sering menyebabkan kerusakan pada kuku adalah trichopiton. Ya, kalau tadi trichosporon, ini adalah trichopiton. Jamur masuk ke dalam kuku dan menyebabkan penebalan pada kuku dan membuat kuku menjadi kusam dan tidak bercahaya. Infeksi sering terjadi pada kuku jari kaki dibandingkan kuku jari tangan ya, karena yang banyak bersinggungan dengan daerah-daerah lembab, tanah yang lembab itu adalah kuku kaki. Kemudian dermatofita dibagi menjadi 3 genus, yaitu trichopiton, epidermopiton, dan microsporum. Golongan dari jamur ini mampu mencerna keratin, ya, dan dapat menyebabkan infeksi yang mengenai kulit, rambut, dan kuku. Kelainan kulit ini bisa mengena satu kuku atau lebih ya, dengan ciri permukaan kukunya menjadi tidak rata, kuku menjadi rapuh, bahkan keras, ya, bahkan kuku bisa terkikis. Penyembuhannya memerlukan waktu beberapa bulan ya, bahkan bisa mencapai 1 tahun. Kemudian infeksi pada kuku dapat menyerang seseorang yang bekerja atau melakukan kontak langsung dengan lingkungan yang lembab dan kotor.
seperti petani, ya, pemulung, ya. Makanya nenek saya dulu kan petani ya, jadi saya punya nenek almarhumah yang memang kuku kakinya itu gripis gitu ya, gripis di samping-sampingnya. Nah, itu kalau misalnya tumbuh ya gripis seperti itu gitu ya. Kemudian pertumbuhannya pun tidak rata, ada bagian yang berwarna hitam juga. Gitu. Ya, tapi saya tidak sempat mengambil sampelnya untuk diperiksa apakah itu karena jamur atau karena yang lain. Karena memang harus dipastikan kondisi itu terkait dengan jamur atau kelainan yang lain ya harus diperiksa secara mikroskopis. Tetapi tidak menimbulkan gejala ya, jadi kayak asimptomatis, tidak ada gejala yang nyeri atau sakit dan sebagainya ya seperti kuku biasa, hanya memang secara visual tidak bagus lah ya pertumbuhannya, terkikis. Kemudian alat dan bahan yang diperlukan untuk pemeriksaan yaitu objek gelas, di gelas, mikroskop, gelas ukur, gelas kimia, oven, autoclave, batang pengaduk, skalpel, cawan petri, jarum ose, Erlenmeyer, dan wadah spesimen ya, pot plastik. Kemudian bahannya ada KOH 10%, Aquades, alkohol, media selektif, SDA, dan NA fisiologi. Prosedurnya untuk yang pemeriksaan langsung biasanya menggunakan KOH 10%. Hasil kerokan kukunya diletakkan di atas objek gelas, kemudian diteteskan KOH 10%, kemudian ditutup dengan di gelas, didiamkan 10-15 menit, dan diperiksa di bawah mikroskop berbesaran 10 kali dan objektif 10 kali dan 40 kali. Hasil positif jika ditemukan jamur penyebab onychomycosis. Dan kelemahan dari metode langsung ini mempunyai sensitivitas yang rendah, ya. Jadi dibutuhkan ATLM yang terampil untuk identifikasinya. Kemudian meskipun hasilnya negatif, tetap dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan kultur biakan, karena kultur biakan merupakan gold standar ya dalam pemeriksaan identifikasi spesies jamur. Kemudian kemungkinan hasil negatif beberapa faktor ya, seperti spora pada sampelnya belum cukup banyak untuk teridentifikasi, kemudian sporanya tertutup oleh kotoran pada kuku, kemudian bagian kukunya yang terambil belum terlalu terinfeksi ya, jadi sporanya tidak cukup terdeteksi, terbaca secara mikroskop. Hasil negatif dapat disebabkan oleh petani atau pemulung yang memiliki karakteristik kuku berwarna hitam. Ya, bukan karena terinfeksi, melainkan karena trauma pada kuku ya, atau adanya penyakit melanoma ya, tumor kulit yang berasal dari sel yang berada di bawah kuku. Nah, jadi bagian hitam ini karena akibat dari melanoma ya, atau kanker kulit ya. Kemudian pemeriksaan kultur pada media selektif SDA, hasil kerokan kuku dari sisa pemeriksaan direct mikroskopisnya ditanam pada media SDA dengan cara ditaburkan ya, atau bisa juga diambil dengan jarum ose kemudian ditanam ya, dibuat lapisan ya, dibuat apa itu namanya, goresan ya, dibuat goresan pada media agar SDA. Kemudian medianya diberi label dan identitas, kemudian dibuat kontrol media, jadi untuk menunjukkan bahwa memang ini adalah pertumbuhan jamur sesuai dengan kontrol positifnya. Jadi nanti akan mengamati juga
bentuk-bentuk kontaminasi. Oh, jadi yang kontaminasi ini bukan bagian dari jamur. Oh, ini jamur seperti itu. Jadi harus punya kontrol medianya ya untuk identifikasi koloni. Kemudian media inkubasinya medianya diinkubasi dalam suhu 27 sampai 28 ya. Ini pertumbuhan optimum jamur selama minimal 7 hari. Ya. Kemudian diperiksa di bawah mikroskop dan hasil positif jika ditemukan jamur. Nah, ini adalah penampakan secara mikroskopis ya dari mikrosporum, kemudian trichopiton ya, kecil-kecil sekali tidak jelas. Nah, ini epidermophyton ya. Tampak hifanya, kemudian mikrosporanya ya. Nah, ini pada kultur koloninya untuk yang berikutkan Mentagrophytes berwarna putih hingga krem dengan permukaan seperti kapas, tidak muncul pigmen ya. Ini ketika menggunakan media selektif PDA, potato dextroagar. Kemudian gambaran mikroskopiknya, mikrokonidianya bergerombol, membentuk cerutu ya, meskipun jarang, dan terkadang hifannya bentuknya spiral. Kemudian untuk Trichopiton rubrum pada media selektif PDA, koloninya putih, bertumpuk di tengah, dan di depannya berwarna marun, ya, merah ceri. Gambaran mikroskopiknya, beberapa mikrokonidia berbentuk air mata, sedikit makrokonidia berbentuk pensil. Hampir sama ya, yang membedakan hanya hifanya ya. Hifanya untuk Trichopiton Mentagrophytes bentuknya seperti spiral, tapi jarang. Kemudian untuk pemeriksaan lain bisa menggunakan dermatofit strip test DST, yaitu uji kualitatif untuk mendeteksi antigen. Sensitivitas dan spesifitasnya sama dengan pemeriksaan mikroskopik. Kemudian ini digunakan untuk mendeteksi dermatofita berdasarkan pada konsep lateral flow immunoassay, yaitu interaksi antara antigen spesifik yang berikatan dengan colloidal growth level antibody ya, yang terdapat pada dipsticknya. Kemudian prosedur singkatnya, kuku dibersihkan dengan alkohol 70%, dikerok menggunakan blade steril, dimasukkan ke dalam test tube. Kemudian campur dengan extraction solution, kemudian diaduk, dihomogenikan, diamkan selama 5 menit, baru dimasukkan ke dalam test strip ya. Test stripnya dicelupkan ke dalam dasar test tube. Diamkan, waktu tunggunya 15 menit dan dibaca hasilnya. Hasilnya sama dengan test strip yang pemeriksaan test strip pada umumnya ya. Ada tes, ada kontrol, kemudian bagaimana jika valid, bagaimana jika invalid. Seperti itu untuk praktikum, pengantar praktikum ya. Untuk jamur pada kuku dan jamur pada rambut kepala. Ada yang mau ditanyakan? Ini tetap dibuat laporannya ya. Tetap ada laporan praktikum kan?
Monggo silahkan kalau ada referensi. Ya, ya Mbak Meli. Ibu izin bertanya, untuk lapraknya itu sama seperti yang kemarin, Ibu? Kemarin diketik ya? Kemarin ditulis tangan lalu di-scan, Bu. Ditulis tangan dan di-scan. Jadi biar sambil belajar lah, harapan saya itu udah nggak praktek, terus nanti kalau ketik-ketik kopas-kopas nanti malah nggak ada event memahaminya ya. Jadi dengan menulis ini harapannya mengingat kembali, belajar lagi, membaca, habis dibaca ditulis seperti itu. Oke, betul, ditulis tangan dan di-scan. Kemudian ini bukan satu-satunya sumber pembelajaran ya. Jadi saya mempersilahkan mahasiswa yang membaca-baca sumber referensi dari textbook boleh, dari jurnal silahkan ya. Silakan, banyak media pembelajaran yang lain. Jadi ini hanya saya membantu untuk merangkum ya, merangkum pada dasarnya untuk mengeksplor materi ini. Disilahkan mahasiswa ya, adik-adik mahasiswa karena statusnya sudah mahasiswa pasti tidak hanya disuapin ya, tapi untuk mencari referensi dari bahan pembelajaran yang lain itu disilahkan untuk pengkayaan ilmu ya. Jadi jangan berpuas dengan yang saya sampaikan. Ya, yang saya sampaikan ini sangat-sangat sedikit sekali. Ya, sangat jauh dari pemahaman yang sebenarnya mungkin. Kalau misalnya mau dieksplor dari banyak jurnal ini banyak sekali kasus terkait dengan hidra hitam putih dan onikomikosis ya, jamur pada kuku. Itu silakan mencari pengkayaan ilmu sendiri ya untuk menambah apa itu namanya pengetahuan, karena juga kita tidak memungkinkan untuk praktek bersama, tidak memungkinkan untuk pengamatan langsung. Silakan kalau ada waktu senggang itu searching ya, searching jurnal terkait dengan topik pembahasan yang dimaksud itu nanti akan muncul. Nah itu silakan dibuka, silakan dibaca, dan sangat banyak sekali pastinya yang peneliti-peneliti menyampaikan kasus-kasus di lapangan terkait dengan itu ya, terkait dengan jamur-jamur itu dan kendalanya apa sebagai ATLM ketika melakukan pengamatan dan menemui kesulitan-kesulitan itu. Ada beberapa jurnal yang mengulas itu silakan dibaca. Ada beberapa referensi yang saya cantumkan, itu boleh dicari, dibuka, dibaca terkait dengan penelitian beberapa peneliti ya, nasional maupun internasional. Karena di Indonesia masih jarang penelitian terkait jamur ya. Jadi saya ambilnya dari jurnal internasional untuk yang Vidra. Karena di kita Vidra ini bukan sesuatu yang langka ya, sesuatu yang jarang terjadi di Indonesia. Itu untuk keberadaannya ya. Ada untuk hidra hitam tapi cukup sulit ditemukan. Ya. Untuk hidra putih sulit ya, kalaupun ada itu sangat kecil sekali persentasenya karena memang daerah endemisnya bukan di Indonesia. Itu karena suhunya yang terkait lebih ke bersuhu dingin ya, dingin dan semi tropik ya. Kalau yang hidra hitam ini ke suhu yang tropis. Gitu nggih. Saya itu nonton yang ODGJ ya, itu kalau misalnya rambut gimbalnya itu diperiksa ya, diamatin gitu, kemungkinan di situ ada hidra hitam loh, karena kan terkait dengan izin personal yang buruk ya. Mereka kan pasti jarang cuci rambut hingga rambutnya
menggimbal kan. Nah, itu kalau ketemu orang gila yang rambutnya gimbal itu bisa dipotong dan bisa dilihat, dibuat pengamatan, itu bagus sekali sepertinya ya. Kalau misalnya ditemukan hidra di situ, bisa diamati bersama. Atau yang di rumah punya tetangga atau nenek, kakek ya, yang biasanya petani itu kuku kakinya itu berbeda dengan kuku kaki yang normal pada umumnya ya, pasti ada gripis-gripis dan apa, bukan gripis ya, apa ya, kayak pertumbuhannya tidak rata, tidak melingkar seperti ini ya. Jadi ada bagian yang seperti terkikis dan berwarna kehitaman. Nah, itu bisa diambil sebenarnya ya. Coba kita lihat apakah itu disebabkan oleh jamur atau yang lainnya. Itu harus dilakukan pengamatan secara mikroskopis. Gitu. Dan biasanya yang nenek saya dulu petani dan memang kuku kakinya karena sering apa ya, matun ya, dan mereka kan cenderungnya kalau petani nggak mungkin kan pakai sandal atau pakai sepatu boot ya. Nah, paparan itu yang menyebabkan si kuku ini lembab dan mudah terinfeksi jamur. Gitu. Kalau ada sampel yang seperti itu dari anggota keluarga maupun tetangga, boleh diminta ya, disimpan nggak apa-apa. Nanti satu waktu ketika kita sudah diizinkan tatap muka, kita bisa amati bersama di laboratorium kampus. Ya. Tapi ini infonya diperpanjang lagi ya, PPKM-nya ya. Diperpanjang lagi sampai sebentar tulisan info. Sampai 5 April diperpanjang lagi, enggak tahu nih diperpanjang. Apalagi ini ada varian baru ya, Corona COVID-21. Kembali ke materi, ada yang mau ditanyakan? Jadi sudah selesai materi yang di atas saya ngajar ya. Izin bertanya, Ibu. Silakan Mbak Dia. Tadi kan menggunakan larutan KOH 10%. Fungsi dari larutan KOH 10% sendiri itu apa, Bu? Dan semisal tidak ada larutan KOH, apa bisa diganti larutan lain? Oke, KOH ini fungsinya untuk melepaskan jamur dari lapisan kuku yang ditempeli, gitu nggih. Dan ini lebih bagusnya juga dia harus dilewatkan di atas bunsen ya, api bunsen. Jadi untuk memaksimalkan dari proses pemisahan. Seperti itu. Untuk penggantian reagen yang lain saya belum membaca, silakan dieksplor di jurnal ya. Tapi sementara di textbook maupun panduan praktik masih menggunakan KOH 10%. Kemudian ada juga beberapa jurnal yang mengatakan menggunakan variasi konsentrasi 30%. Nah, ini saya juga belum membaca detail efektivitasnya, mana yang lebih efektif, KOH 10% atau 30%. Tapi pastinya ini untuk penelitian ya, arahnya ke penelitian. Nah, syukur-syukur nanti silakan kalau ada yang mau mengambil penelitian ini, efektivitasnya dibuktikan. Ya, karena pembuktiannya ini harus dilakukan uji yang empiris ya, harus uji yang mendetail, mendasar, dibandingkan konsentrasi sekian, diamati perbedaannya dan lebih efektif yang 10% atau 30%. Gitu. Ada beberapa jurnal yang saya kemarin membacanya satu jurnal menggunakan KOH 30%. Gitu. Mungkin lebih efektif untuk melepaskan sel-sel jamurnya dari sel-sel lapisan kuku mungkin ya, mungkin saya belum bisa memastikan ya, karena itu merujuk pada penelitian seseorang. Gitu. Dia tidak menjelaskan kenapa menggunakan 30%. Itu hanya yang dipakai memang KOH 30%. Tapi di textbook yang saya baca dari Pak Samijo ya, saya tidak mencantumkan referensi, tapi saya mengambil dari prosedurnya
Pak Samijo, parasitologi medik ini menggunakan KOH 10% untuk teknik direct mikroskopisnya pemeriksaan jamur. Itu ya Mbak Dia, ayo silahkan dieksplor ya. Kalau misalnya ternyata, oh Bu, ternyata ada reagen lain pengganti KOH, disilahkan. Gitu. Ya, pastinya yang sumber-sumber yang referensinya jelas ya, bukan dari blog ya. Baik Ibu, kalau untuk interpretasi hasilnya itu nanti kita tuliskan positif terinfeksi jamur atau nanti sekaligus morfologi jamurnya Ibu? Enggak, jadi untuk pemeriksaan mikroskopis, kalau kita sudah menemukan bagian dari jamur yang kita identifikasi itu sebagai onychomycosis, maka sudah bisa kita laporkan positif hasilnya. Baik, Ibu, Jadi, terima kasih. Oke, jadi ATLM ini harus paham dulu ya bentuk morfologi dari si jamurnya. Jadi, apakah ini betul jamur yang dimaksud atau dari spesies yang lain. Jadi, untuk mengeluarkan hasil positif, itu benar-benar yang muncul atau yang terbaca, yang diidentifikasi adalah bagian-bagian dari jamur penyebab onychomycosis, seperti itu. Ini. Jadi ini hanya kayak pemeriksaan direct mikroskopisnya parasit ya, begitu ditemukan telur cacing ya sudah positif kan hasilnya, seperti itu. Cukup sederhana ya, tapi kesulitannya ya kita harus tahu dulu morfologinya si jamur ya. Sama halnya dengan pemeriksaan parasit kan, untuk mendiagnosa itu kecacingan karena Ascaris, Trichuris, atau ankylostoma. Nah, kita kan harus tahu dulu bentuk telur cacingnya seperti apa. Nggak bisa kan positif kecacingan, udah nggak tahu jenisnya apa. Kan ininya beda terapinya, gitu ya. Apalagi untuk Trichuris itu kan dia nggak bisa satu obat parasit ya, dia harus dikombin. Gitu. Gitu nggih. Jadi memang harus diketahui dulu morfologinya untuk kita menyatakan hasil positif dari suatu infeksi jamur. Yang lain monggo. Oh iya, untuk yang test strip ya, test strip ini kan saya belum pernah melakukan, dan ini mungkin kendalanya test stripnya masih langka ya, masih jarang dan pastinya mahal. Nah, ini hanya untuk penambahan wawasan. Ya, jadi ketika nanti ditanya di lahan praktek, pemeriksaan jamur bisa dilakukan dengan apa saja, Dek? Itu seenggaknya sudah pernah terpapar ya terkait dengan test strip untuk pemeriksaan antigen. Seperti itu. Ini hanya tambahan saja sih, tambahan wawasan. Sebenarnya kita lebih fokusnya ke pengamatan morfologi ya, baik secara mikroskopis maupun secara kultur. Seperti itu. Goalnya memang secara kultur ya, dengan media selektif. Jadi benar-benar kita melihat morfologi jamur itu secara utuh. Kalau mikroskopis kan dia kadang kita mengambilnya kan kurang tepat ya, jadi dia bentuknya kan tidak utuh, terpotong-potong, kadang hanya tertangkap hifanya, kadang juga mikrokonidianya seperti itu, dan itu juga nggak utuh. Ini kesulitan tersendiri ketika kita melakukan pemeriksaan mikroskopis. Ya, jadi pengambilan sampelnya harus tepat juga, kalau enggak ya sulit ditemukan bentuk yang spesifik terkait dengan bagian-bagian jamur ya. Nah, gold standarnya untuk pemeriksaan ekologi ya memang harus dilakukan pembiakan dengan media selektif. Jadi ketika kita melakukan pengamatan mikroskopis dari media selektif itu, dari koloni yang terbentuk, kita melihat morfologi jamurnya secara utuh, lengkap, seperti itu.
Ada lagi? Saya Bu, izin bertanya. Bukan, Mbak Safira. Tadi kan dikatakan bahwa spora yang sedikit dapat berpengaruh pada hasil yang negatif. Lalu bagaimana teknik pengambilan sampel yang tepat agar saat pengambilan sampel tersebut, spora yang diambil itu bisa banyak, Bu? Terima kasih. Oke, jadi pengambilannya itu bukan ke pengambilan sebenarnya ya. Jadi kondisi si kuku itu belum terinfeksi banget gitu. Jadi masih infeksi tahap awal. Jadi ketika diambil kerokan kukunya itu masih belum cukup spora yang berkembang di situ karena infeksinya awal gitu. Jadi bagaimana tekniknya? Ya tetap kerokan kukunya tadi tetap dilakukan kultur. Jadi meskipun hasilnya tidak terlihat secara mikroskopis, tapi tetap dilakukan kultur biakan untuk melihat bahwa memang infeksi itu disebabkan oleh jamur tersebut. Dari mana? Dari koloni yang terbentuk. Kalau misalnya dari pemeriksaan mikroskopis negatif, bisa jadi kalau misalnya itu memang terkait dengan jamur yang dimaksud, pemeriksaan kulturnya positif. Seperti itu, Mbak Safira ya. Jadi bukan karena teknik pengambilannya, tapi karena kondisi si kukunya ini belum terlalu terinfeksi. Jadi terinfeksi tapi dia masih tahap awal. Jadi mikrosporanya belum cukup banyak terdeteksi pada daerah kuku yang terinfeksi seperti itu. Ya, itu semoga menjawab. Jadi meskipun hasilnya negatif, kalau itu memang dicurigai, tetap dilanjutkan dengan kultur, ya, dengan media selektif. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Izin bertanya, Ibu. Silakan, Anastasia, Bu. Yang pertama itu untuk yang piedra rambut, Bu. Kadang kan ada rambut yang penampakannya seperti ketombe seperti itu, Bu, di kulit kepala. Ketombe? Iya, enggak seperti ketombe di kulit kepala yang kadang bisa dikerok gitu, Bu. Apakah itu jamur yang bisa dibuat pemeriksaan piedra atau itu hanya kotoran rambut ya, Bu? Lalu untuk cara membedakannya bagaimana, Bu? Baik. Kalau kotoran rambut, jadi dia itu kan tidak, kalau ketombe itu kan dia tidak menginvasi rambut ya, dia tidak menempel pada rambut ya. Jadi dia kayak lembaran-lembaran kan, bentuknya ketombe itu kan bukan gelondong ya, lembaran-lembaran. Kalau itu dikerok itu jadi kayak sisik gitu ya, bersisik. Nah itu bisa jadi itu disebabkan oleh jamur ya, tapi jamur mungkin dari non pidra ya, karena pada dasarnya pidra itu dia menempel pada rambut ya. Untuk pidra putih itu menempel, tapi dia menempelnya rapuh, dia mengelilingi rambut ya, mengelilingi helai rambut, tapi dia tidak menempel erat ya, tapi dia pertumbuhannya bisa sampai ke dalam rambut. Tapi untuk yang pidra hitam, dia pertumbuhannya tidak sampai ke dalam rambut, tapi dia merusak lapisan rambut, sehingga lapisan rambut itu menjadi mudah patah ketika kita mengambil nodul pidra hitam itu dengan tombe. Itu bisa jadi itu disebabkan oleh jamur, tapi jamur bukan pidra hitam maupun pidra putih, karena pidra hitam dan putih ini dia spesifik sekali. Di gambar saya sudah jelas tadi cara membedakan jamur pidra hitam, pidra putih, bahkan Pediculus humanus capitris telur ya. Jadi kalau di luar invasi dengan rambut itu berarti bukan pidra hitam maupun pidra putih. Cara membedakannya bagaimana? Cara identifikasi apakah itu jamur apakah bukan? Ya dilakukan pemeriksaan mikroskopis. Ketika kok ditemukan ada hifa, ada mikrosporum, ya kemungkinan itu jamur. Nah, untuk mengetahui jenisnya apa, ya dilakukan kultur. Seperti itu ya Mbak Anastasia. Anastia.
Gitu, nggih. Ya, Bu. Izin bertanya satu lagi, Bu. Silakan. Yang materi penyakit kuku kaki itu, Bu. Kalau semisal sakit cantengan itu, Bu, yang kukunya menusuk ke kulit, itu apakah bisa berpotensi menimbulkan jamur, Bu? Cantengan ya. Terima kasih. Cantengan Iya, Bu. itu yang kukunya pojokan nusuk kulit terus sampai keluar nanah itu ya? Iya, itu, Bu. Oke, Apakah ya bisa memang menimbulkan jamur? ya oke. Eh, pada dasarnya ini tergantung kondisi higien personal orang yang cantengan, ya. Kalau misalnya yang cantengan ini higien personalnya kurang bagus, dia kondisi cantengan, kemudian dia tetap melakukan aktivitas seperti biasa di tempat lembab, kotor ya, seperti petani, pemulung, sehingga ada paparan infeksi ya, karena jamur ini kan suka di daerah yang lembab dan kotor ya, di tanah ya. Jadi ketika dia terpapar itu, infeksinya bisa jadi ada mix infeksi di situ. Jadi ada jamur yang bisa mungkin tumbuh. Jadi Mbak Anastia itu sebenarnya kembali ke personal hygiene-nya si apa itu hospesnya ya. Jadi kalau misalnya cantengan tapi dia bisa merawat bagian tubuh yang cantengan itu dengan baik, tidak terpapar dulu dengan tanah yang lembab dan kotor, saya rasa nggak ada kontaminasi jamur seperti itu, okay? Kemudian itu kan apa apa sih itu namanya mumulen ya? Mumulen ya, kalau di tempat saya mumulen ya. Mumulen itu kan karena si ujung kuku di bagian pojok ya. Jadi kalau memotong kuku itu kan saya suka memotongnya melengkung. Jadi ketika tumbuh itu pojoknya itu tidak menusuk bagian kulit seperti itu ya. Jadi kalau dipotongnya lurus gitu kan bagian yang lincip di ujung-ujung ini kan pasti ketika tumbuh akan mendorong. Nah, ketika mendorong ini dia menusuk kulit sehingga menyebabkan kulit ini menjadi luka ya, kemudian ditambah dengan adanya infeksi dari bakteri menurut saya ya. Jadi bukan jamur tapi bakteri, kemudian bakteri ini menyebabkan inflamasi pada daerah yang tertusuk sehingga apa menimbulkan tumbuhnya apa keluarnya pus atau nanah seperti itu. Kalau jamur misalnya kondisi itu tetap dibiarkan lembab dan dia tetap beraktivitas seperti biasa di tempat kotor dan lembab, ya bisa jadi sudah terkena bakteri, terpapar pula dengan jamur, mix infection jadinya. Jadi untuk perbedaannya mumulen dengan terkena jamur itu, kalau jamur ini dia hanya mengikis lapisan kulit kuku, ya keratin pada kuku. Tapi kalau mumulen ini kan dia di bawah kuku, di bawah kuku sehingga menimbulkan nanah, terbentuknya nanah, luka infeksi sehingga terbentuk nanah. Gitu ya Mbak Anastia ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kemudian untuk mumulen ini kan ada bagian kuku yang biasanya terkikis ya, tapi karena terkikisnya itu karena kuku ini di bawahnya ada jaringan yang rusak. Nah, jaringan yang rusak ini yang menyebabkan ada rongga di bawah kuku itu. Sehingga kalau dipotong, ya dia kayak karena gantung ya, tidak menempel pada kulit, ya dia keroak gitu ya. Kalau kita membersihkan bagian yang bekas ada nanahnya kan pasti akan kita potong kukunya yang menutup itu. Jadi biar nanahnya bisa dikeluarkan. Jadi terkikisnya bukan karena jamur,
Seperti itu, nggih. Tapi kalau masih penasaran boleh juga, misalnya ada yang memulen kemudian kukunya sampai terkikis ya karena ada bagian pus di situ. Silakan dibuat kerokan atau dipotong ya, diamati di mikroskop. Jadi kalau misalnya ditemukan bagian jamur ya, mikrospora maupun hifanya, ya bisa jadi ada jamur yang menginvasi di situ, menginfeksi. Ibu izin bertanya. Silakan. Barusan itu kan saya membaca jurnal. Nah, setelah dilakukan penanaman kerokan kuku itu dilakukan pemeriksaan mikroskopis dengan cara koloni tersebut kan diletakkan di objek glass, kemudian ditambahkan dengan 1-3 tetes larutan lactopenol cotton blue. Nah, tujuannya blue cotton. Tujuannya penambahannya lactopenol cotton blue itu apa? Ataukah bisa digunakan sebagai penggantinya KOH 10% tadi ya, Bu? Terima kasih. Oke. Sama-sama Mbak Dira. Lactopenol cotton blue itu adalah pewarna. Jadi dia sifatnya hanya mewarnai bagian-bagian dari morfologi jamur. Ada juga Parker ink ya, itu bisa dipakai juga untuk mewarnai bagian-bagian jamur. Jadi dapat dibedakan antara kotoran dengan bagian-bagian jamur. Gitu ya Mbak. Dan itu nggak bisa menggantikan KOH 10%. Berarti nanti kalau misalkan diberikan larutan yang tadi itu, berarti nanti hasil interpretasi hasilnya itu berupa morfologinya ya, Bu? Iya, morfologi jamur, tapi dia terwarnai. Berwarna yang tadi ya. Seperti ini. Nah, ini kan blue cotton, warnanya biru. Seperti ini, morfologinya sama. Kalaupun tidak ditambahkan, itu kan hanya pewarna. Ya, tapi di prosedur praktek itu hanya KOH, mau pakai warna mau enggak silahkan. Tapi untuk memudahkan mengamati antara kotoran ataupun jamur ya, ini harus menggunakan pewarna. Jadi pewarnanya itu ya pewarna khusus mikologi, jadi yang bisa menyerap warna itu hanya jamur, kotoran tidak bisa menyerap. Gitu ya Mbak Dira. Oke, pertanyaan yang bagus. Baik, jadi Bu, terima kasih. Ya, sudah sampai ke membaca jurnal ya. Bu, izin bertanya, Bu. Silakan. Cara pengambilan sampel pada kuku itu gambarannya seperti apa ya, Bu? Terus alat yang digunakan apakah sama seperti pada saat kita melakukan? Apa? Kok ada suara jago sih? Gimana diulangi? Bukan, ikut bertanya ayamnya. Halo. Halo. Malah Mohon orangnya maaf, Bu. Iya, Bu, mohon maaf. Cara pengambilan sampel yang benar pada... Oke, cara pengambilan ya. Cara pengambilannya, jadi kuku yang sakit itu dikerok ya. Dikerok menggunakan bisa blade ya. Karena kan kita butuh alat yang cukup tajam untuk membuat kerokan pada kuku. Beda dengan kulit ya. Kita kerok, kita ambil bagian permukaan yang terinfeksi. Kemudian ditampung pada apa itu namanya? Cawan Petri steril ya, biar tidak ada kontaminasi dengan jamur yang lain.
Gitu, oke. Jadi ya kita buat kerokan, dikerok, dikikis. Lapisan permukaan kukunya dikikis. Tuh, sampai menimbulkan seperti bubuk gitu ya. Kalau dipegang itu seperti bubuk. Jadi ya, kalau saya bersih-bersih kuku itu, saya kerok kuku kaki saya itu. Kan kuku biasanya kalau jarang dibersihkan kan akan kelihatan kusam tuh. Biasanya kalau habis mens kan kita suka bersih-bersih nih, kalau mau keramas gitu ya. Nah, saya suka ngerok kuku kaki, kuku jempol itu yang paling mudah dikerok. Nah, itu saya kerok permukaan epidermis kukunya itu saya kerok ya. Lapisan paling atas itu saya kerok. Nah, itu hasilnya itu kayak bubuk. Kalau ada yang pernah ngerok kuku, hasilnya adalah bubuk. Nah, bisa dibayangkan kalau itu ada infeksinya, harapannya itu tertangkap. Gitu nggih. Tertangkap entah itu hifanya, entah itu mikrosporanya, seperti itu. Nah, kalau kita buat pemeriksaan direct mikroskopis, ya kita ambil sedikit kerokan kuku itu, kita tambahkan KOH, bisa juga pakai blue cotton, kemudian diamati dengan mikroskop. Ya, kemudian untuk pemeriksaan kulturnya, dari kerokan kulit itu bisa ditabur di atas media selektif, ya. Kalau kesulitan misalnya tidak cukup banyak sampelnya ya diambil pakai jarum ose. Kemudian digoreskan pada media selektif. Bisa SDA, bisa PDA, silakan. Gitu ya. Kalau SDA itu kan media selektif sintetik ya, kalau PDA itu kan media selektif alami. Potato dextrosa agar. Gitu ya Mbak, tadi siapa yang tanya ya? Nggih, Bu. Terima kasih, Oh, Mbak Bu. Bu Tete. Novita, iya. Ya, ya Mbak Novita, nggih. Itu jagonya ada berapa banyak di rumah? Banyak, Ya. Bu. Berkeliaran, Bu. Waduh. Oh, ya ya ya. Nggih, nggih, nggih. Peternak ayam jago ya. Baik. Baik. Ada lagi? Cukup flebotomi? Ada lagi nggak yang ditanyakan? Jadi materi saya sudah selesai ya. Selanjutnya dengan Pak. Ya, silakan. Iya, Bu. Ya, gimana Mbak Meli? Ini, Bu, materi Ibu sudah selesai. Oh, saya kira mau Baik, itu nggih. Yang saya sampaikan ini pastinya sedikit ya, jauh dari sempurna, jauh dari pemahaman yang sebenarnya. Silahkan dieksplor sendiri, mengkayakan ilmu ya di jurnal maupun textbook. Silahkan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang. Tetap sehat, tetap semangat, jaga iman, jaga imun. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak masuk, silakan disampaikan siapa, karena ini praktek harus 100%. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Bibi. Sama-sama. PC-nya nanti konfirmasi ya, yang tidak masuk siapa. Oke, saya izin meninggalkan room. Nggih, Bu. Terima kasih, Bu.
Bahas lomba AKTP gimana untuk kelas kita?